Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Jika pada video kemarin kami mengulas tentang kesuksesan seorang petani bioplock atau pembudidaya ikan bioplock yang penampilannya sangat-sangat sederhana bernama Mang Aceh. Nah, pada video kali ini kami juga ingin mengulas salah satu teman kita pembudidaya atau petani bioplock ya. Namun bedanya pada ulasan kali ini kawan kita ini masih belum berhasil atau kurang berhasil. Penyebabnya terutama adalah kawan kita ini baru, namanya adalah Aceng. Ini dia nih orangnya nih. Udah berapa lama Ceng bioplock Ceng? Untuk metode bioplock sekarang mungkin udah baru berjalan ya, 3 bulan. 3 bulan itu juga. Enggak, dari awal dari bikin kolam. Dari bikin metode ras. Metode ras. Dan aerator menggunakan LP Resun 200. Awal gagal. Awal gagal kita. Bukan gagal, belum berhasil. Mungkin bukan gagal ya, karena belum berhasil, metode juga belum ketemu. Iya. Setelah 2 bulan angka kematian itu banyak, kita rubahlah sistem joplok. Dari 1 bulan di situ saya belajar gimana caranya joplok itu terjadi, dan ikan juga semakin mantap. Bukan mantap sekarang ya. Awal panen cuman berapa Ceng? Dari 1.800 kita tebar, kira-kira sekarang ada berapa ya? Mungkin ratusan lah, 500 juga mungkin. Nggak nyampe itu. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Nah, Aceng ini pertama memulai budidaya ikan nila dengan metode bioplock itu kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2023 yang lalu ya. Ya mungkin sekitar bulan April atau Mei lah tahun 2023. Tetapi dengan ambisi yang besar, Aceng ini kemudian mengumpulkan dana sedikit demi sedikit, dia terus menabung, terus bekerja sama dengan beberapa temennya ya, sebagai investor gitu kan. Karena Aceng ini sebenarnya nggak punya modal, jadi dia tuh hanya memiliki lahan, tapi Aceng ini memiliki kemauan, memiliki keinginan tinggi untuk serius menekuni budidaya ikan konsumsi, terutama untuk jenis ikan nila. Nah, singkat cerita, datanglah seorang temannya, Septian namanya. Kemudian Septian ini berjanji untuk memberikan bantuan dari aspek finansial. Keduanya kemudian sepakat untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil, sehingga terciptalah 2 buah kolam dengan ukurannya itu sekitar 3 kali 6 meter ya, satu kolamnya. Di situ ada 2 kolam. Nah, di awal pembibitan mereka mencoba untuk menebar benih ke satu kolam dulu. Namanya juga uji coba ya teman-teman semuanya ya. Jadi ditebar benih di satu kolam tersebut dengan kepadatan tebar itu sekitar 1.800 ekor. Terus berlanjut banyak sekali kendala yang mereka alami. Di antaranya pada minggu pertama mereka tebar bibit itu ikan tuh banyak yang mati. Bahkan tingkat kematian itu lebih dari 2% teman-teman semuanya. Di awal tebar ya, ketika tingkat kematian 1-2% itu masih normal. Tapi ini tingkat kematiannya itu mungkin bisa 10% teman-teman semuanya. Jadi setiap hari Aceng ini membuang ikan mati. Kasihan juga ya. Dan terus melakukan eksperimen sehingga akhirnya setelah berjalan sekitar 3 bulan, dihitung berapa sih pelet yang habis. Nah, gitu kan. Jadi ukuran panen kita itu sebenarnya tidak bisa dijauhkan dari jumlah pelet yang habis atau pakan yang habis. Nah, di sini ternyata setelah 3 bulan itu peletnya itu hanya habis 3 karung teman-teman. Jadi sangat di luar ekspektasi, sangat tidak normal. Padahal idealnya dengan ikan jumlah tebar 1.800 ekor itu ya minimal itu bisa panen sekitar 4 atau sampai 5 kintal ya. 400 sampai 500 kg itu normalnya. Menghabiskan pelet itu ya sekitar 17 karung ya teman-teman semuanya, seharusnya normalnya. Tapi ternyata tidak tercapai teman-teman. Hanya habis pelet 3 karung. Oke lah. Dengan pelet 3 karung itu kita akan lihat seperti apa ikan, dan ternyata bisa ditebak. Jadi ikan itu ukurannya tidak sama ya kan, ada yang besar, ada yang kecil, dan oke lah kita timbang. Setelah dilakukan penimbangan ternyata panen itu hanya 80 kilo. Itu pun FCR-nya nggak ketemu teman-teman semuanya. Oke, nah yang saya salut dari Aceng ini, dia terus mencoba, terus bereksperimen. Kegagalan 1 kali itu tidak membuat dia surut, justru dia semakin semangat. Dia mencoba metode-metode baru hasil eksperimennya sendiri. Aerator yang tadinya menggunakan Resun LP 200 itu untuk 2 kolam, kini LP 200 itu hanya dipergunakan
gunakan untuk satu kolam saja. Sementara satu kolam lainnya dia coba untuk sistem ras atau sirkulasi, yaitu ikan yang baru pertama tebar, yang ukuran pakannya itu belum terlalu banyak, maksudnya nafsu makannya belum terlalu tinggi, ia coba masukkan di kolam ras, di kolam 1. Kemudian di kolam 2-nya ia untuk pembesaran. Dan terakhir kemarin kami lihat perkembangannya cukup lumayan. Ini udah untuk tebar yang kedua. Dan mudah-mudahan yang tebar yang kedua ini Aceng akan lebih berhasil. Dan mudah-mudahan sekelumit kisah ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang baru belajar melakukan budidaya ikan konsumsi, terutama ikan nila ya teman-teman. Jangan cepat putus asa. Ketika di awal kita gagal, itu tidak jadi masalah. Ya kan, tidak ada orang yang langsung berhasil. Jadi kita coba terus, sekali panen, 2 kali panen, dan mudah-mudahan ketiga kali dan seterusnya nanti akan menemukan metode-metode yang pas. Dan kita mulai mengenali karakter air, ya. Sebelum kita mengenali karakter ikan, yang paling didahulukan itu karakter air. Air ini seperti apa sih? Setelah 1 minggu seperti apa kondisinya? Setelah setengah bulan, 3 minggu seperti apa kondisinya? Dan cara penanganan air. Setelah kita paham manajemen air atau penanganan air ini, baru kemudian kita beranjak untuk mengetahui karakter ikan itu sendiri. Ikan ini seperti apa? Dengan tebar sekian, kepadatan 100 ekor per kubik misalkan, seperti apa kondisinya? Terus dipelajari. Nah, kalau 2 ini udah ketemu, karakter air kita sudah paham, karakter ikan kita sudah paham, maka insya Allah teman-teman akan berhasil. Tetap semangat, jangan putus asa, dan selalu ingin mencoba. Nantikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.